Silakan. JNN. Ya, halo. Ya, halo. Muslim dan Muslim, brother. Kristen. Ya, di sini umat Kristen boleh menjelaskan segala sesuatu dengan catatan bawa data. Oke. Supaya tidak terjadi asumsi liar. Ya, kalau tidak, bertanya saja. Begitu. Ya, kebetulan saya lebih suka bertanya sih. Silakan. Pertanyaannya apa? Saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti Ustaz Hanafi yang jawab. Oke, saya mau bertanya bahwa Al-Quran itu berbicara Stikernya tentang... host. Ya. Host, stikernya tolong digeser dulu. Oh ya, lanjut. Bahwa Ya, Al-Quran kitab kenapa? Al-Quran itu berbicara tentang kitab terakhir. Benarkah itu? Kitab Al-Quran bicara tentang kitab terakhir. Iya, atau kitab yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu bukan menyempurnakan, Al-Quran itu sempurna. Sempurna, oke, kitab sempurna. Tapi saya pernah dengar bahwasanya bahwa kitab Al-Quran ini disuruh untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya. Benarkah itu? Nggak ada tuh. Sejak kapan Al-Quran disuruh mengimani? Ya, Al-Quran kadang itu bukan saya manusia yang dengar itu diberikan perintah. bahkan di Komal Kristen, Komal Islam. Ya, makanya saya luruskan. Ya kan kamu bertanya ke saya meluruskan. Al-Quran itu bukan manusia yang diperintahkan. Pertanyaan kamu gini, Al-Quran disuruh mengimani. Sejak kapan Al-Quran disuruh? Al-Quran itu adalah perintah kepada kami manusia. Diperintahkan untuk membenarkan kitab terdahulu. Al-Quran itu datang membenarkan kitab terdahulu. Maksudnya mana? Kitab yang ada pada Musa, Daud, dan juga Nabi Isa. Apa nama kitabnya? Taurat, Zabur, dan Injil. Begitu. Bukan Bible ya. Bukan Bible loh ya. Jangan kepedean ya. Jangan bilang Bible itu adalah Taurat, Zabur, Injil. Itu kitab yang bercampur. Taurat, Zabur, Injil itu wahyu Tuhan kepada Nabi Musa. Begitu. Pertanyaan, apakah kitab tersebut masih ada atau gimana? Nggak ada lagi, nabinya juga udah nggak ada. Oh, iya. Jadi bagaimana kalau kita bisa mengatakan bahwa kitab Al-Quran itu sempurna jika kitab-kitab sebelumnya nggak ada? Ya, emang kalau kitab-kitab yang lain nggak ada, di mana kekurangan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna? Apa masalah? Oke, saya bisa berikan analoginya nggak, contohnya? Ya, silakan beranalogi, tapi sesuai dengan ini ya, apple to apple ya. Iya, benar. Jadi ini saya kebetulan pernah nyusun skripsi ini. Jadi untuk membuat kesimpulan atau bab 4-nya itu harus ada bab 1 sampai bab 3-nya. Nah, bagaimana saya bisa menyimpulkan atau membenarkan bab 4 itu harus ada bab pendahuluan latar belakangnya. Nah, balik di dalam apa korelasinya bab 1, bab 2, bab 3? Ntar. Apa korelasi? Atau kamu kan mahasiswa berarti pernah jadi mahasiswa? Oke. Iya, kebetulan. Apa relevansi pernyataanmu tentang bab 1, bab 2, bab 3 dan kesimpulan dengan kesempurnaan Al-Qur'an? Itu relevansinya apa? Silakan dijawab. Ya, dalam skripsi itu kan harus relevan, itu harus ada latar belakangnya. Nah, yang saya katakan skripsi. Itu iya, skripsi. Terus kaitannya dengan Al-Quran saya? Iya, maksudnya saya kan memberikan analoginya, contohnya itu menurut saya. Nggak apa-apa kan? Coba pahami bahasa saya loh. Kalau kita merujuk kepada penulisan skripsi, itu kan ada kesimpulan yang dihasilkan dari bab 1, bab 2, bab 3. Betul sekali. Pertanyaannya, relevansi metode penulisan skripsi dengan Al-Quran saya yang sempurna tuh relevansinya apa? Oh, terlalu tinggi bahasanya. Oke, saya turunkan. Apa kaitannya antara skripsi, kesimpulan yang harus ada bab 1, bab 2, bab 3 dengan Al-Quran saya? Kaitannya apa? Oke, kaitannya itu karena ini kan kitab-kitab sebelumnya mengatakan bahwa menjelaskan tentang kitab yang akan datang ini, Al-Quran. Apa ini? Kitab sebelumnya menjelaskan kitab yang akan datang Al-Quran ini. Iya. Di mana itu? Tunggu dulu. Siapa yang bilang begitu? Tunggu. Di mana tertulis bahwa kitab-kitab sebelumnya menjelaskan kitab yang akan datang? Tunggu. Iya, itu narasi baru loh ya. Kitab sebelumnya menjelaskan kitab
Al-Quran. Maksudnya gimana nih? Coba jelaskan. Ini enak nih diskusi kayak gini. Kalau sama mahasiswa ini enak diskusi, biasanya nyambung nih. Bentar, saya ada ini. Saya lagi di counter sebenarnya, bentar ya, ada orang. Oh, iya. Ya, selamat siang kan, Abi. Abi, selamat siang Bang Boy. Selamat siang. Ini kita live kan ini ya. Ini penting buat peradaban ini, kita live kan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bang. Ya, mungkin saya ulangi teman-teman ya, biar dia mendengarkan, mudah-mudahan dia dengar. Jadi teman-teman Kristen ini selalu saja bermain dengan kesesatan pikiran mereka, dan mereka mempermasalahkan kesesatan pikiran mereka sendiri, dan masalah itu ada pada diri mereka sendiri. Pertama adalah Al-Quran itu bukan kitab penyempurna, tapi Al-Quran itu kitab sempurna. Kenapa saya bisa berani mengatakan Al-Quran kitab sempurna? Betul, karena sempurna sebagai landasan berkeyakinan umat Islam, mencakup hal-hal dasar seluruh elemen kehidupan manusia, dan juga sempurna sebagai kalam ilahi yang tak ternodai, tak terdistorsi, dan tak dirubah-rubah. Jadi sempurna sebagai kalam ilahi. Nah, kemudian kalam ilahi yang bernama Al-Quran ini membenarkan kitab terdahulu. Bukan membenarkan kitab terdahulu artinya menggabungkan bab 1, bab 2, bab 3 kayak gitu, bukan. Tapi mengatakan bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu sejalan dengan kitab terdahulu. Bahwa kitab terdahulu yang ada, Taurat, Zabur, Injil, itu benar dari Tuhan, dari Allah yang sama, dari Tuhan yang sama, diberikan kepada Nabi yang dimuliakan oleh Tuhan kita. Jadi benarlah ada kitab Taurat, Zabur, Injil sebagai kitab suci. Benar itu nggak bohong. Begitu poinnya. Bukan berarti membenarkan, maksudnya adalah menyatakan benarlah kitabnya Oten itu Taurat, Zabur, Injil. Nehi, bukan begitu polanya ya. Karena kitab yang kalian pegang sekarang ini bukan Taurat, Zabur, Injil, tapi diklaim sebagai Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu apa urusannya dengan skripsi? Analogi Al-Quran dengan skripsi apa nggak sebanding? Nggak bisa ya. Karena apa? Al-Quran itu bukan kesimpulan. Ya, Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan yang menyatakan bahwa kitab terdahulu itu benar-benar ada, namanya Taurat, Zabur, Injil, dan mereka itu adalah petunjuk dan cahaya bagi siapa? Bani Israel. Mana kitabnya? Ya kagak ada lagi. Kenapa? Karena itu untuk Bani Israel, bukan buat umat Islam. Buat umat Islam apa? Al-Quran. Untuk Bani Israel apa? Zabur, Taurat, Injil pada masanya. Mana sekarang? yang nggak ada. Kenapa? Sudah diselewengkan sama siapa? Sama orang-orang yang menyelewengkan. Siapa mereka? Kaum Yahudi. Di mana tertulis pernyataan itu? Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka suka turun. Giliran dijelaskan sempurnanya di mana? Sempurna sebagai kalam ilahi karena terbukti tak terbantahkan sebagai kalam ilahi. Beda dengan kitabmu, katanya firman Tuhan, tapi ada firman Paulus di dalam, ada pendapat Paulus, ada dongeng di dalamnya, ada juga filosofi Yunani di dalamnya. Maka bercampur itu ya. Kalau Al-Quran kami tidak bercampur, sempurna sebagai kalam ilahi, full, tidak bercampur dengan dongeng, tidak bercampur dengan asumsi liar. Ya betul, semua perkataan Allah terbukti secara ilmiah, nggak ada karya ilmiah yang bisa bantah. Nah kitabmu ngakunya firman Tuhan, tapi di situ ada perkataan Samson, ada perkataan orang lain, ya, ada kata-kata orang di situ, ada kata-kata Paulus di situ, ya, ada kitab-kitab apalah, Esther lah, apalah, ya, itu. Makanya kami tidak akui kitab kalian itu firman Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Siapa yang lain? Aku bentar dulu, aku tutup bentar. Siap pun. Bang Boy Arom, selamat siang Bang. Selamat siang. Iya, dari Kristen Bang. Ya Kristen Bang. Oh iya, siap. Ada yang ingin ditanyakan Bang? Ada Bang, yang saya pertanyakan Bang, apakah benar Al-Quran itu penyempurna atau yang sempurna? Cuma itu saja yang penjelasan. Al-Quran itu sempurna. Kalau Al-Quran penyempurna, seolah-olah kitab terdahulu itu seperti Taurat, Zabur, Injil itu tidak sempurna. Aduh, Tapi pada faktanya memang sama aja meleceh. itu adalah penyempurna Bang, Kak. Tunjuk faktanya. Iya, faktanya. Itu yang saya Tunjuk faktanya. ke Al-Quran. Nggak dengar saya faktanya apa? Faktanya apa? Enggak, karena saya pernah dengar itu kan Ustadz. Nggak, saya masih belum selesai dengan fakta tadi. Faktanya mana? Anda berani gak kalau saya tunjukkan ayat
yang bisa mengatakan itu penyempurna. Faktanya mana? Oke. Iya, silakan. Tunjuk. Gak kedengeran, Bang. Bang Boy, jangan keluar aplikasi. Aduh, Oke, sabar. Bang. Lah, jangan keluar Bang. Astagfirullahaladzim. Ya, apa ya, kalau baca Al-Quran ini ayat Al-Maidah Ya. Ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah. Yang kita Surah lihat Al-Maidah. Berapa? Aduh, ya Allah, bilang dong kalau mau bawa surah Al-Maidah minta tolong sama saya, kan saya bisa ngasih kamu datanya. Kan saya juga menghafal surat Al-Quran, ayat Al-Quran. Kamu tanya dong, yang mana? Yang mana? Ngopi Mana lagi nih? dia Uni. Mana nih? Oke. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging berdua yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan azlam. Suatu perbuatan fasik pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa dan menolakkan agamamu. Oleh sebab itu, 44. yang mana? 44. Al-Maidah 44. Surah apa? Surah apa? Surah Al-Maidah. Al-Maidah ini. Karena saya mencari itu agama penyempurna. Sempurna banyak juga. Bentar dulu lah. Aduh, sebelum kalian menyimpulkan tuh baca dulu. Kadang kalian tuh bahasa Indonesia aja gagal paham. Kami mau membuktikan dulu. Ya, mana tahu kau ngajarin aku di sini nanti kan? Tidak. Kasih ilmu kau berarti. Saya bertanya. Iya, kalau kau kasih data yang betul, nah kita baca nih. Bagaimana mereka menjadikanmu sebagai hakim mereka sedangkan mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Mereka benar-benar bukanlah orang-orang mukmin. Di mana di sini Al-Quran penyempurna? Aku bingung dengan kalian ini ngomong tapi nggak sesuai dengan data ini. Kasih mana datanya ini? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Saya kurang kurang data. Tapi kalau saya mencari di apa itu di Aduh, tadi surah Al-Maidah 44 dan senut-senut pelaku 2 kali ayatku kasih loh. Yang jadi mana nih? jadi gini ya. Berarti Al-Quran itu sempurna. Ya, bukan sempurna. jangan jadi gini dulu, Bang. Jadi ayat ini kayak mana? Ayat ini jadi sah nggak dikasih ke saya atau gimana? Gagal. Baiklah, saya mengaku apa ya, kurang tahu gara-gara saya tidak, kan saya hanya bertanya. Kan saya hanya bertanya Al-Quran itu penyempurna Tadi atau yang enggak, sempurna? bukan. Anda bertanya kan, pertama Anda memang bertanya, lalu saya jawab, lalu Anda membuat pernyataan. Pada Yes. faktanya Ya kan Al-Quran saya itu mengaku penyempurna. Itu kurang karena saya kurang paham. Jadi saya mengaku Nah, bagus. Keren, bagus begitu. Artinya Jadi, baik, apa, sudah ya. saya bertanya. Al-Quran itu kitab sempurna. Sekarang Sempurna. apa pertanyaan Apa selanjutnya? alasannya? Al-Quran itu Oke, sempurna. karena Apa tidak alasannya? pernah terdistorsi, semuanya kalam ilahi bisa dibuktikan dan memuat hukum-hukum penting dalam keberyakinan umat Islam yang penting untuk orang-orang beriman ya, yang penting buat kami ya, bukan buat kalian ya. Ya. Dan Al-Quran ini bisa dikatakan sempurna karena terjaga sampai detik ini seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bisa dibuktikan? Dari sejarah? Oh bisa, oh bisa. Bantah saja Bang kalau ada karya ilmiah yang bisa membuktikan Al-Quran pernah terdistorsi sebagaimana kitab Anda dibuktikan oleh scholar Anda sendiri Jadi, terdistorsi. Contoh bagaimana dengan- kitab, jangan jadi saya kalau lagi ngomong belum selesai itu nggak enak kali rasanya dipotong Oh, iya, dulu iya. kan. Saya Oke, lagi oke. ditanya nih. Saya kasih contoh nih, kalau seandainya saya bisa menggugurkan kesucian kitab kalian, saya bisa katakan kitab kalian itu nggak suci. Kenapa? Karena bercampur dengan apa? Dengan ayat sisipan. Contoh, dalam Bible itu ada namanya kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ya, ini saya kasih contoh buat Anda deh, ya. Oke. Nih, 1 Yohanes pasal ke-5 nomor 7. Maka kita buka di sini, kita pakai data, kita tunjukkan Iya, iya. datanya. Maka di sini di dalam ya, Ya. di dalam
lembaga Alkitab Sabda ini yang sudah merangkum semua terkait tentang kitab suci kalian baik tafsirannya. Menurut pendapat scholar kalian, ayat ini dalam tafsir catatan ya, dalam tafsir Yerusalem ataupun ND-nya, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Satu, tidak terjaga karena di dalamnya ada ayat sisipan atau ayat tambahan. Ada ayat yang tidak pernah ada tapi dikutip oleh Yesus, atau ayatnya sudah hilang atau Yesusnya yang berbohong. Di mana tertulis itu? Dalam kitab Lukas ya. Dalam kitab Lukas pasal ke 24 nomor 46 contoh. Saya hanya bisa membuktikan ya. Saya tidak menghujat tapi saya membuktikan. Nah, lihat Lukas pasal 24 nomor 46. Contohnya begini. Ini saya kasih contoh aja ya, brotherku ya. Nah, contoh. Ini tadi ayat tambahan, sekarang ayat hilang atau ayat yang tidak ada. Ketika Yesus berkata, ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Yesus mengatakan ini tertulis dalam kitab apa? Kitab para nabi. Ya, coba kita baca semuanya 45-nya ya, 44 deh kita baca. Kalau perlu dari 40 kita baca. Jangan satu perikop, panjang kali lebar nanti ya. Nah, kita baca dari ayat 40 nih. Misal, di ayat 40 ini dikatakan Yesus sambil berkata demikian dia memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran berkata lagi pada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lukas 24 46 nih, kepanjangan nih dari 45 aja nih, 45 40 40 jadi. Nah, ia berkata kepada mereka 44, perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Menurut Yesus, apa yang disampaikan ada tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, lalu ia membukakan pikiran mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Mau cari sampai ke lubang semut sampai kiamat kurang sehari juga nggak akan ketemu ada tulisan begini. Nggak ada. Cari aja sampai dapat. Kalau ada saya beli nanti. Ya, berarti ayatnya kalau tidak hilang, kalau nggak Yesus yang berbohong atau dia lupa. Kalau ayat itu nggak pernah ada, tapi dikutip sama dia. Terus yang ketiga, bahwa kitab kalian tidak bisa dikatakan kitab suci karena memuat dongeng di dalamnya. Ya, ada dongeng di dalamnya. Dari mana saya tahu kalau ada dongeng di dalamnya? Mari kita buka data lagi ya. Saya tuh sukanya pakai data kalau bicara nih. Kita lihat nih dongeng. Nah ini, ya. Nah nih dongeng ya, ini dongeng nih. Kalau terlalu kecil sorry ya, nih. Jadi di sini dikatakan kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberikan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon ara, kitab Hakim ini, kitab Hakim 97 ini, dan cerita Yoas tentang rumput duri, kitab 2 Raja 14:9 dapat disebut dongeng. Ternyata kitab kalian memuat dongeng. Bahkan Paulus pun mengajarkan dongeng. Nah, ini makanya kitab kalian terdistorsi. Maka di kitab kalian apa kerusakan yang terjadi? Ada ayat tambahan, ada ayat yang hilang, ada ayat dongeng, ada filosofi dari orang pagan, kutipan-kutipan dari perkataan orang pagan. Mana datanya? Saya kasih data lagi. Ini saya kasih data. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Theos juga. Ini kutipan dari pujangga. Apa kata scholar kalian loh ya. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides. Ya. Jadi isi kitab suci kalian itu banyak isinya, ada karangan Lukas 1 nomor 1, ada dongeng yang tadi saya sudah tunjukkan, ada perkataan para filosof penyembah pagan yaitu Kisah Para Rasul pasal 17-28, kemudian ada apa lagi ya, ada ayat sisipan Yohanes 1 Yohanes 1 5 ayat 7, ada yang hilang, bahkan satu kitab ada yang hilang, kitab Nabi Edo, nggak ada kitab Nabi Edo sampai sekarang. Jadi terbukti ternyata kitab kalian itu terdistorsi dan tidak layak dikatakan kitab suci. Maka untuk menyelamatkan agama Anda sekarang, Anda sebagai Kristen, coba jelaskan kepada saya apa alasan kitab Anda dikatakan suci. Kalau saya sudah jelaskan tadi.
perkataan Tuhan, tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak terdistorsi, tidak dapat ditiru. Nah, kan mantap tuh alasan saya mengatakan kitab saya suci loh. Kenapa? Pertama itu perkataan Tuhan. Apa buktinya? Tidak ada Oke. kontradiksi di dalamnya. Begitu. Kan tadi saya bertanya Al-Quran itu penyempurna atau sempurna. Kakak sudah bilang kan Al-Quran itu sempurna. Jadi alasan saya mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, karena saya percaya dia turun dari surga untuk kami, untuk kita malahan. Di mana tertulis dia turun dari surga? Gimana ya? Karena aku tidak hafal, cuman tidak dari kitab Yohanes. Anda percaya ini dasarnya apa? Kepercayaan Anda ini? Karena pada dasarnya kita semua manusia itu berdosa. Itu mulai Dari mana Anda tahu semua manusia berdosa? Siapa yang bilang kalau semua manusia itu sudah berdosa? Ya, karena yang faktanya manusia itu semuanya berdosa. Coba buktikan satu Iya, orang yang tidak berdosa yang bilang sama saya. Henok. Apa yang? Henok nggak berdosa karena dia sudah ke surga tanpa Yesus dan tanpa kematian. Elia juga nggak berdosa karena dia naik ke surga tanpa kematian. Henok. Bayi-bayi juga Kalian nggak percaya berdosa. tentang Henok? Kalau bertahu di Al-Quran ditulis Henok gak? Kan kitabmu itu. Jadi kenapa Anda bilang Lucu ya orang Kristen nih. Anda percaya Giliran mereka Henok pergi ke surga atau enggak? Nggak, saya lucu teman-teman ya. Yang mengatakan dalam kitabnya yang mengatakan bahwa setiap manusia berdosa mereka. Yang percaya ditulis di kitabnya Henok nggak mati-mati juga mereka. Lalu mereka tanya, emang kalian percaya ada Henok? Akan lucu ini. Saya bertanya sama Anda. Kami tidak pernah mengatakan bahwa manusia Yang itu semuanya semua telah manusia itu jatuh ke dalam berdosa. dosa, itu nggak ada. Menurut siapa itu? Menurut Paulus, bukan menurut Tuhanmu, tapi menurut Paulus. Berarti kau mengikuti Paulus, bukan mengikut Kristus. Itu tertulis di Taurat. Semuanya coba? setelah dia itu Taurat dalam mana? dosa. Ya mana, Taurat mana? Ayo buka. Ayo. Karena saya sering membaca Alkitab, jadi saya tidak ingat ayat-ayatnya. Cuman saya pernah membaca itu. Saking seringnya baca kitab jadi nggak ingat ya, hebat ya. Hebat Makanya kau banget jangan itu. sering-sering baca biar kau ingat. Karena Alkitab saya Ya. tidak untuk dihafal, tidak seperti kalian ya. Enggak nanya. Ngapal. Saya enggak nanya kau mau ngapal enggak apalnya, Memang manusia juga itu enggak ada pada gunanya dasarnya buat kau. jatuh ke dalam dosa. Iya, dasarnya apa? Dalilnya apa? Ketika kau bilang jangan kau tipui saya lah, saya nggak suka ditipu loh sama laki-laki, apalagi saya nggak suka ditipu. Tunjukkan sama saya kalau semua manusia itu berdosa. Sayangnya tidak Siapa yang punya- ngajarin? Ayo. Saya bertanya kepada Ini loh udah dibantu kau tuh sama si Pak Komio tuh ya. Yang mengatakan semua manusia berdosa itu si Paulus dalam kitab Roma. Nah, apa sih dikasih tahu juga nggak ngerti. Ya terus siapa yang ngatain semua manusia telah berdosa? Siapa yang ngajarin coba? Siapa yang ngajarin manusia itu? Coba tunjukin kalau Adam pernah terkutuk dalam kitabmu, ada nggak? Boy, jangan Saya tipu-tipu tidak- lah, Boy. Tidak ahli. Ya udah Cuma kalau saya nggak ahli sudah jangan baca. dijelasin agamamu, Boy. Artinya kamu nanti asumsi liar, Boy. Saya Bicara bertanya, tanpa memang data. berdasarkan- Itu namanya menyebarkan Jadi- kabar hoax. Jadi Anda yakin kalau manusia itu tidak berdosa? Loh, Ada yang bayi-bayi itu tidak tidak berdosa dalam Islam. Pada fitrahnya, bayi-bayi itu lahirnya muslim. Artinya mereka suci, bayi-bayi. Semua bayi, misalkannya ini ya. Loh, berarti kau pikir bayi itu berdosa? Berarti kalau bayi mati umur 1 hari masuk neraka gitu. Aduh, mak, jang, Tuhanmu kejam kali, Bah. Inilah Mungkin gara-gara saya dosa sekarang diwariskan kalah. ini. Nanti saya buktikan kalau Ah, bukan masalah kalah yang menangnya, kecil pun di dalam brother. agama kalian, bayi yang kecil baru lahir pun kalau dia meninggal dalam kata Islam itu belum tentu dia masuk surga. Saya berani buktikan itu kalau ada di Al-Quran. Iya, silakan. Oke. Silakan tunjukkan ayat di Al-Quran bahwa bayi-bayi mati dalam tapi Islam itu jangan masuk neraka. sekarang dulu, oke? Jangan sekarang dulu. Kemarin saya Iya. sempat lihat itu ayatnya. Oke. Ya lihat dia, Ya. bawa ayatnya. Oke. Sekarang Ya. kan tadi pertanyaan saya kan Al-Quran itu sempurna, oke. Itu saja ya. Nanti lain kali kalau ada waktu saya akan naik juga ya. Tapi sekarang Iya. oke. Terima kasih. Oke.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.